Pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Begitu dia bertindak pulang, sudah sembuh anaknya. Artinya begitu kita percaya firman Allah, pemulihan sedang terjadi, kekuatan sedang diberikan, pengharapan sedang disediakan. Seringkali kita tidak mau percaya itu. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa-Ku. Nah, kalau kita melihat sini waktu dia pergi, percaya, ada hal yang sangat menguatkan saya. Dikatakan ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang. Pasti, apalagi hamba-hambanya ini pasti sukacita. Masih dia lari dari jauh-jauh sudah ngos-ngosan. Bapak, Tuhan, anak Tuhan sembuh, anak Tuhan. Ya mesti begitu. Ya bukan ceritanya hamba-hamba Tuhan datang lenggang kangkung, tidak ada. Bapaknya, tuannya ini belum apa-apa, belum tahu. Dia cuma iman. Iman kan dengan Ibrahim mengatakan yang tidak lihat. Ini luar biasa. Dia lepaskan kesembuhan yang rame-rame ini. Dia mau cari sesuatu yang dari Tuhan. Anakmu sembuh, anakmu hidup. Dia jalan, ketemu. Dari hamba-hambanya, berarti dia orang yang kaya. Tetapi dia rendah hati, dia mau ikuti maunya Tuhan. Dan biasanya kalau kita ikuti firman Tuhan, sesungguhnya kita itu ada tanda rendah hati. Ya, tidak semua orang yang Tuhan katakan, aku tidak percaya sama dia, karena aku tahu hatinya. Salah satunya. Tapi Tuhan tahu bahwa bagai istana ini bagus. Pergi pulang. Anakmu hidup. Dan di sini kita bisa melihat suatu cross check yang meneguhkan iman kita. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Saya sangat tertemplak sekali. Kalau saya baca ini, sesungguhnya kita harus suka mengingat jam apa kita baca firman-Nya. Jam apa kita percaya firman-Nya. Jam apa kita lakukan firman-Nya. Tidak sembrono. Dia tanya langsung, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Iman itu sudah sedang diuji. Iman kita seringkali diuji. Kalau kita ingat, seringkali kita tidak ingat firman Tuhan kapan yang kita terima. Dikatakan di sini, ia bertanya, pukul berapa? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kesaksian hidup dari rumah tangga membuat bapaknya ini ingat kembali. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Ada sinkronisasi yang kuat. Artinya begitu kita percaya firman Allah, itu sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi, kekuatan sedang diberikan, pengharapan sedang disediakan. Kita seringkali tidak percaya, kita masih menunggu lagi, nunggu perasaan ini, perasaan itu. Kita menunggu ayat yang berikutnya, kita menunggu ayat yang lainnya. Tuhan katakan, anakmu hidup, pulang. Ya dialah saat itu begitu dia bertindak pulang, sudah sembuh anaknya. Tapi dia harus mengetahui satu hari minimal 12 jam. Seringkali kita tidak mau percaya itu. Tetapi puji Tuhan, kita bisa melihat ayat ini menjadi satu contoh yang baik. Begitu dia cross check dengan hamba-hambanya yang setia, yang tahu persis kapan anaknya reda demamnya, itu membuat dia semakin yakin. Dan ku menjadi milikmu selamanya.
satu orang percaya membuat satu keluarga percaya. Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat indah buat saya pagi ini adalah iman kita yang meningkat, ada iman yang akan menjalar berdampak positif kepada semua kita. Bahkan nanti dari kita akan tersebar lebih jauh. Siapakah Yesus dan firman itu? Melepaskan diri dari kuasa. Waktu saya membaca ini, ada rentetan yang saya mengerti, meningkatkan iman kepada firman Tuhan. Itu bisa terjadi pada semua orang. Dia sebutkan pegawai istana. Berarti seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, terutama di pemerintahan. Bayangkan kalau nanti kita baca dia percaya. Dia mengajak keluarganya percaya. Apa dia diam-diam tidak bersaksi di pemerintahan? Iman kita yang meningkat adalah iman yang akan menjalar berdampak kepada yang lain. Sampai sejauh mana dampaknya? Tadi saya katakan dia pegawai istana. Berarti dia pasti bersaksi. Kenapa? Dia orang yang terbuka. Tentu akan membuktikan kepada pemerintah kalau biasanya kalau sakit, Pak minta izin tidak masuk kerja. Kenapa? Anakku sakit. Itu lumrah. Walaupun tidak tertulis ini, tetapi sebab dia seorang pegawai pemerintah, saya yakini itu. Dan dia adalah disiplin, mengetahui semuanya ini. Lalu dia sebagai seorang ayah yang mengetahui anaknya. Secara lahiriah, anak itu adalah warisan. Untuk melanjutkan estafet apa yang orang tua kerjakan. Kemudian dia sebagai tuan, dia disegani. Dia percaya kepada hamba-hambanya. Ini penting antara tingkat tinggi dan tingkat bawah. Ada kerjasama yang baik oleh sebab firman. Oleh sebab iman percaya. Dan yang terakhir, lalu ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa iman yang bertumbuh ini bukan iman yang menciut untuk sendiri-sendiri. Yang penting aku percaya. Aku gak peduli mau masuk gereja, masuk. Oh, gak mau masuk gereja ya wis mati. Gak gitu. Perhatikan ini. Lalu ia pun percaya, berarti imannya itu lebih teguh dengan beberapa kesaksian. Bukan berarti kita kemudian mesti ada kesaksian baru percaya. Enggak, Tuhan izinkan hamba-hamba itu menyaksikan kesembuhan anak dari majikannya sehingga mereka memberikan kabar sukacita, memberikan keyakinan akan imannya bapak ini. Karena bapaknya sudah sedang jalan. Kalau bapaknya tidak jalan cuma tunggu hambanya datang pakai handphone, pakai HP. Halo, bagaimana anakku? Bagaimana? Ya, oh ya, betul sembuh. Ya. Tidak ada itu. Dia mesti jalan. Setengah hari, 1 hari, masih beriman enggak? Orang anaknya mau mati loh. Di situ imannya. Tuhan izinkan imannya semakin kuat dengan kabar yang sesungguhnya saat ini bertindak, ini sudah yes. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Artinya seluruh keluarganya dia pulang. Dengan sukacita ketemu anaknya, berbicara kepada istrinya tentunya peristiwa ini. Bagaimana dia punya persoalan. Tuhan mau citakan kita punya iman kepada keluarga kita. Dan pastikan iman kita yang bertumbuh adalah iman yang membuat seluruh keluarga termasuk orang-orang yang bawahan kita, pembantu-pembantu itu semua di dalam satu iman yang sesungguhnya. Hanya satu orang percaya membuat satu keluarga percaya. Satu itu adalah saudara. Satu itu adalah saya. Satu itu adalah siapa aja. Kita selesai kebaktian ini, dalam kondisi apapun juga, kita syukuri Tuhan. Firman-Mu agung, yang membuat kita kembali kepada jalan yang benar.
Ini yang saya beri sampaikan pada pagi ini supaya kita melihat bahwa iman itu yang meningkat ini iman yang berdampak positif kepada semua kita. Bahkan nanti dari kita akan tersebar lebih jauh siapakah Yesus dan firman itu. Amin. Dan